Bersamamu sejarah baru pernah tercipta. Kau ukir sejarah baru sepak bola Indonesia. Kini sebuah era akan berganti. Garuda kini harus terus terbang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia juga sering diberitakan oleh media-media internasional, termasuk juga terkait berita panas pemecatan Sintayong oleh PSSI. Kantor berita Reuters yang berbasis di London menulis dalam artikel berjudul Soccer's Indonesian Sucks National Football Coach Sin Citing World Cup Target. Dalam artikel itu ditulis, Indonesia memerlukan kepemimpinan yang lebih baik untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Dua media Eropa lainnya seperti Gulfstream dan Europorter ikut memberikan ulasan jika Indonesia butuh sosok pelatih baru untuk target yang lebih besar. Rumor pun beredar liar. Fabrizio Romano, jurnalis senior dari Italia, bahkan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Patrick Kluivert akan ditunjuk sebagai pelatih baru Indonesia. Media Spanyol Marca justru memberitakan lebih jauh. Selain Patrick, menurut Marca, Indonesia juga akan menunjuk Louis van Gaal sebagai direktur teknik. Namun berita-berita itu dibantah oleh Ruud Gullit. Di Korea Selatan, beberapa media di sana mengkritik tindakan PSSI dengan menyebutkan bahwa Sintayong, pahlawan Indonesia, dipecat karena alasan yang tidak diketahui. Sementara di dalam negeri, dinamikanya justru lebih beragam karena ada banyak pro kontra. Jika kita bicara teknis, pasti banyak yang lebih hebat dan kompeten yang bisa menjelaskan secara detail plus minusnya Sintayong dalam melatih sepak bola Indonesia. Dan kami tidak akan masuk ke ranah teknis. Tapi kita harus akui, selama 5 tahun menjadi pelatih timnas, Sintayong telah membawa perubahan besar dalam sepak bola negara ini, meskipun mungkin tanpa gelar juara. Jelas, banyak supporter timnas yang terkejut bahkan kecewa dengan pemecatan Sintayong. Bahkan di sosial media X, Erick Thohir sebagai ketua PSSI dikecam dengan kalimat-kalimat yang sangat keras. Sintayong bagaimanapun juga masih memiliki tempat di hati dan pikiran banyak orang Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang emosional attachment-nya cukup kuat. Masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak mudah melupakan jasa-jasa kebaikan. Kita ini cepat sekali tersentuh oleh perasaan-perasaan sentimental seperti itu. Sayangnya, sepak bola adalah ranah yang profesional. PSSI jelas punya hitung-hitungannya sendiri. Sepak bola bukan hanya soal prestasi, bukan sekedar target. Sepak bola juga bisnis. Adalah lucu jika kita menihilkan sisi bisnis dalam sepak bola modern. Sepak bola dan bisnis tidak bisa dipisahkan. Pemain difasilitasi, pesawat dicarter, tempat latihan, hotel, tenaga pelatih, dari pelatih kepala sampai pelatih fisik, semua dibayar dengan uang. So, jika kita bicara sepak bola modern, maka berarti kita bicara juga business development. Tapi tentu, dalam tim nasional, di atas semua itu yang sangat penting adalah nation branding. Tim nasional adalah branding negara. Tim nasional adalah bagian dari kampanye suatu negara. Tim nasional adalah soft diplomasi publik paling efektif. Dan salah satu alasan pemecatan Sintayong adalah kendala komunikasi. Sangat disayangkan, selama 5 tahun di Indonesia, Sintayong bahkan tidak mau belajar bahasa Indonesia. Apalagi, dia juga tidak fasih dalam bahasa Inggris. Masalah komunikasi ini pada akhirnya menjadi bom waktu. Bahasa Inggris memang penting karena banyaknya pemain-pemain timnas yang berkarir di luar negeri. Tapi bahasa Indonesia juga sangat penting. Apalagi bagi orang Indonesia yang sangat senang dan bangga ketika orang-orang dari negara lain mampu berbahasa dan menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Komitmen Sintayong terhadap sepak bola Indonesia tidak perlu diragukan. Dia menangis dan tertawa bersama para pemain. Dia sudah menyatu dan menjadi pahlawan, dipuja oleh banyak pecinta sepak bola di Indonesia. Tapi entah kenapa, dia tidak mau
menyediakan waktunya untuk kursus bahasa Indonesia, bahasa yang sebenarnya sangat mudah dipelajari. Padahal pelatih timnas Indonesia Putri dari Jepang bahkan sudah ikut kursus bahasa Indonesia. Kenapa Sintayong tidak mau melakukan hal yang sama? Andaikan dia mau belajar bahasa Indonesia, tentu situasinya bisa berbeda. Bahasa itu simbol kebanggaan. Makanya para pemain diaspora setelah disumpah menjadi warga negara Indonesia diharuskan mampu menghafal lagu Indonesia Raya. Dan ketika mereka menyanyikan lagu itu di lapangan secara bersama-sama, semua orang Indonesia bangga. Indonesia bukan seperti negara-negara lain. Indonesia adalah negara yang bangga dengan bahasanya. Para ekspatriat yang sudah tinggal di Indonesia selama 2 tahun pasti akan fasih berbahasa Indonesia karena mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia setiap hari. Sayangnya, Sintayong tidak melakukan hal yang sama. Komunikasi itu penting karena komunikasi membangun kesadaran kognitif. Mungkin isu bahasa bukan layar utama pemecatan Sintayong. Ada hal-hal teknis yang bisa dijabarkan oleh banyak pengamat sepak bola. Kami hanya mencoba mengambil isu bahasa sebagai satu sudut pandang. Bagaimanapun juga, kita harus berterima kasih pada Sintayong yang telah mengangkat martabat sepak bola Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga harus memberikan waktu pada Erick Thohir untuk mewujudkan harapannya membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kita bisa menarik kesimpulan. Apa yang terjadi ini karena ambisi sepak bola Indonesia sudah menentukan target yang lebih tinggi. Dan itu bukan saja untuk level Asia Tenggara. Erick Thohir punya ambisi yang lebih besar dari sekedar kelas Asia Tenggara. Dan jika dia sukses, maka itu baik bagi nation branding negara ini. Tapi Sintayong tetaplah akan menjadi legenda sepak bola Indonesia. Dan untuk Sintayong, terima kasih dan semoga sukses dimanapun Anda berada. Bersamamu sejarah baru pernah tercipta. Kau ukir sejarah baru.